Ketemu lagi seminggu nggak kerasa. Terima kasih yang sudah sempat berinteraksi di chat dan chat kita sih sampai besok aja. Tapi selepas itu saya kira teman-teman bisa tetap kontak ya, kita keep in touch. Saya suka sekali bisa diberi kesempatan sharing di New Normal Learning Center ini karena ritualnya keren banget. Yang pertama adalah kita ada lagu Indonesia Raya. Itu benar-benar bisa membangkitkan semangat nasionalisme, rasa memiliki bangga menjadi orang Indonesia. Dan yang kedua, kita memulai sesuatu yang baik itu dengan berdoa. Tidak banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat bisnis atau nirlaba yang melakukan ritual seperti ini. Jadi terima kasih sekali Pak Tony yang membuat suasana belajar ini diawali dengan sesuatu yang bagi saya ini sungguh luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman izinkan saya untuk share screen. Kita bisa segera mulai menyambung dari yang kemarin kita sudah sempat diskusikan ya. Oke, kalau kemarin teman-teman tanggal 2 kita bahas apa sih? Boleh saya review sedikit ya? Nah ini, buat Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya anak itu dilahirkan suka belajar. Ya, tindakan orang tua, gurulah yang menyebabkan anak jadi patah semangat untuk belajar. Nah, jadi kata kunci yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu sekalian tidak sampai melakukan perkataan terutama yang diingat betul oleh anak yang mematahkan semangat anak untuk belajar. Ya. Tipsnya adalah katakanlah apa yang Bapak Ibu ingin terjadi pada anak. Jangan katakan pada anak hal-hal yang sebenarnya kita tidak ingin itu terjadi, tetapi di mata kita, ya karena persepsi kita bahwa anak itu memang layak kalau kita label tertentu. Contoh, kelakuan anak menurut kita nakal. Kita katakan apa? Kamu nakal sekali. Padahal apakah kita ingin itu terjadi pada anak kita? Tidak. Kalau tidak, berarti kita tidak boleh labeling nakal. Kemudian anak kita melakukan satu hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita katakan apa? Bandel. Kita pingin anak kita jadi bandel? Tidak. Jadi, nggak boleh dikatakan dong. Oke. Katakanlah apa yang ingin terjadi. Walaupun saat ini tidak seperti itu keadaannya, ya. Kata kuncinya. Sehingga dengan demikian tidak menyebabkan semangat anak kita untuk belajar. Oke, Tom ya, diterima. Sip. Kemudian yang kedua, bahwa setiap anak itu unik, punya talenta sendiri-sendiri, dan jangan sekali-kali ya kita berharap anak itu untuk mampu berprestasi di semua mata pelajaran. Boleh-boleh saja dia sedikit agak lemah di 1-2 mata pelajaran, tapi overall bagus. Ya, karena sekali kita mencap bahwa kalau anak tidak pintar matematika berarti dia bodoh. Kalau dia tidak pintar bahasa Inggris berarti dia bodoh. Maka memang seumur hidupnya dia akan percaya bahwa dia itu bodoh. Jadi yang kedua, mohon Bapak Ibu sekalian perhatikan, setiap anak punya talenta yang unik. Oleh karena itu, keunikannya itulah yang kita perlu eksplor dan terus-menerus pandu dia, pacu dia, agar dia bisa menjadi yang terbaik sesuai dengan apa adanya dia. Bukan ada apanya orang tua, ambisi orang tua. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini, dulu ya orang tua punya ambisi menjadi dokter dan kita tidak kesampaian. Akhirnya ingin membalas ya, karena tidak bisa memberikan orang tua,
Nah, sekarang anak saya lah yang harus memberikan ke orang tua jadi dokter. Kita paksa, kita push, jangan sampai itu terjadi. Kecuali memang minatnya adalah sebagai dokter. Wah, itu sesuai dengan harapannya, oke sekali ya. Oke. Kemudian yang ketiga, yang minggu lalu kita coba diskusikan dari The Millionaire Mind, ya, Thomas J. Stanley. 3 ranking tertinggi untuk kesuksesan, dan saya bersyukur sekali bahwa Bapak Ibu sekalian itu mengerti banget ya. Tidak pintar matematika, tidak pintar bahasa Mandarin, tidak pintar bahasa Inggris untuk sukses. Tapi yang pertama, kejujuran. Kemudian yang kedua, disiplin. Dan yang ketiga adalah pasangan yang mendukung. Ya. Oke. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke topik hari ini ya. Ingat judulnya kita apa? Untuk membuat rahasia membuat anak ketagihan belajar. Mestinya ya, anak-anak itu kalau ditanya sama gurunya, wah semuanya angkat tangan. Kalau TK kira-kira seperti ini enggak? Ya, kalau TK seperti ini. Kenapa anak-anak TK bisa begitu antusias menjawab setiap pertanyaan dari gurunya? Oke, yuk kita mulai. Ini kita ngomong TK. Bapak Ibu sekalian yang punya anak barangkali sudah lewat TK, tapi ingat kan waktu TK kenapa anak kita begitu beraninya ngangkat tangan ketika Bu Guru bertanya? Yuk kita coba sharing. Silakan yang hadir di sini untuk coba sharing kalau TK kok anak saya jadi berani sekali menjawab. Kenapa yuk? Silakan di chat ya. Gak usah panjang-panjang. Ya, yang penting kita ingat seperti apa sih, atau bahkan pengalaman pribadi kalau masih ingat, Bapak Ibu sekalian ketika TK dulu rajin sekali menjawab gitu setiap ada pertanyaan. Kenapa kita berani menjawab? Oke. Semangat belajar tinggi, masih belum malu, tidak banyak pertimbangan, no mindset, tidak kenal rasa takut, ya. Belum takut salah, oke. Ya, oke. Tidak kenal rasa takut, wah berarti berani sekali ya. Nah, kalau, pede, ya betul sekali. Kalau SD gimana? Udah TK selesai kan? SD. Kelas 1 barangkali juga mirip-mirip seperti ini. Bawaannya dari TK, kelas 2, ya kelas 3. Biasanya dimulai dari kelas 3 ketika usianya itu sudah 9-10. PD dapat hadiah. Ya, oke. Sekarang kita naik ke kelas 3 SD. Kira-kira apakah gambarannya masih seperti ini? Kenapa? Oke. Yuk, kelas 3 SD. Jadi ada selisih 3 tahun. Apakah gambaran ketika guru nanya semuanya seperti ini atau sudah mulai berubah? Dan kenapa? Oke. Tina udah lebih berkurang. Dewi Susianti menguasai bahan. Kalau udah lebih berkurang kenapa? Boleh tahu enggak kenapa? Udah mulai mikir karena salah ntar malu. Nggak mau dinyatakan salah. Oke. Wah, berarti kelas 3 itu udah jadi pemikir ya, bakat jadi profesor ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, kenapa anak jadi takut salah? Kenapa anak jadi malu nantinya? Karena itulah pola pendidikan kita. Sampai TK kita bisa menerima kesalahan anak-anak kita. Bahkan guru juga seperti itu. Nggak apa-apa, kamu bisa kok. Itu di TK kita dapatkan. Tapi begitu kelas 1, kelas 2, kelas 3 bahkan, guru sudah mulai berani pakai taring. Ya,
Dan secara tidak sadar menyalahkan anak, sehingga anak benar-benar jadi takut. Ya, zaman saya dulu itu ada ungkapan ketika kecil tuh, banter salah katanya. Ya, jadi begitu kita berani mengekspresikan perasaan kita, jawaban cara berpikir kita salah, terus kita dipermalukan, selesai sudah. Itu akan jadi memori buruk di perjalanan sekolahnya nanti, sehingga dia jadi males daripada malu-maluin. Ya, zaman saya dulu sekolah suka distrap, nggak bisa jawab, berdiri di depan kalau salah itu. Ya, nakal dikit kaki satu diangkat. Wah, itu mempermalukan luar biasa. Ya, bersyukur kalau sekarang sudah nggak model seperti itu. Ya, SMP lebih lagi, yang menjawab jauh lebih sedikit. Ya, udah rasa malunya banyak, ya, akumulasi dari kelas 3, kelas 4, pengalaman, bahkan mungkin ada yang ditertawakan sekelas, seisi kelas karena jawaban kita ngawur, padahal menurut kita itu benar. Nah, sampai kuliah bahkan dosen ngasih kesempatan untuk bertanya, apa yang terjadi? Sunyi senyap. Ya. Nah, jadi kesalahan dari awal seperti itulah yang tidak disadari baik orang tua maupun guru, yang justru mematikan semangat belajar anak. Ya. Saya ingat dulu ketika anak-anak masih SD, ya, puji Tuhan, Koko, Cici, saya kan punya anak 3 ya. Si bungsu nih, si Titi, saya lupa naik kelas 3 ke kelas 4 atau 4 ke 5 SD. Dia datang kepada saya begitu bangganya bahwa dia naik kelas. Zaman itu masih ada ranking ya. Tahu Bapak Ibu sekalian, 2 digit. Kebayangkan kalau 2 digit. Tapi dia begitu bangganya. Dan apresiasinya saya luar biasa. Kamu hebat. Dan apa yang terjadi? Setiap tahun prestasinya jadi naik terus, dan akhirnya bisa diterima di PNS, di Universitas Diponegoro, di Undip ya. Jadi nggak semua orang bisa dapat kesempatan seperti itu. Artinya apa? Karena saya tidak pernah memakai kata yang saya tidak harapkan, ya, terjadi pada anak saya, tapi pakai yang saya harapkan. Ingat kalau dulu anak-anak masih kecil kan suka lapor tuh ya sama orang tua. Papa, ini si OD, anak si bungsu seperti ini, Koko melakukan ini. Apa respon saya? Luar biasa, hebat. Padahal yang lapor marahin, Pak. Enggak tuh, ya, kan enggak perlu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yuk katakan apa yang ingin terjadi pada anak kita. Jangan katakan pada apa yang kelihatan di mata kita. Kalau kita tahu itu adalah negatif, ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke topik semakin mengerucut cara kerja otak, ya. Nah, topiknya kan belajar nih. Sebenarnya belajar yang baik itu seperti ini, di mana badan kita, perasaan kita, pikiran kita jadi satu. Ini kongruen namanya ya. Bukan hanya belajar, sebenarnya di segala sisi kehidupan kita, kalau kita bisa selalu iling sadar bahwa di mana saya berada, badan saya ada di sini, emosi saya ada di sini, kesadaran saya, pikiran, ingatan saya ada di sini. Itu kongruen, bagus sekali. Cuma masalahnya banyak dari kita ketika belajar itu tidak seperti ini yang terjadi, ya. Tapi yang terjadi justru seperti ini. Fisik boleh ada di kelas, ya. Tapi emosi anak masih marah. Sebel deh sama mama. Minta dibeliin sepeda seperti kemarin itu nggak boleh. Pikirannya entah kemana. Perasaannya tidak nyaman di kelas. Pikirannya entah juga di mana. Yang dia pikirin, aduh, itu kemarin ada game baru bagus sekali ya. Baru sampai level 3 loh. Mestinya dikit lagi sudah level 4. Kira-kira guru menerangkan mata pelajaran apa masuk nggak? Nggak masuk. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana
kita bisa membuat suasana belajar anak itu menjadi seperti ini kan. Nah, sebelum sampai ke sana, yuk kita coba lihat yang berikutnya. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran otak kita ya. Jadi supaya kita mengetahui mekanisme kerja otak sehingga mampu menggiring anak kita untuk belajar sesuai dengan harapan kita dan dia bisa berprestasi tentunya di sekolah. Secara umum, otak itu dibagi jadi 3 bagian besar ya, yang disebut dengan kortek, mamalia, dan reptil. Ya, udah kita apalin 3 itu. Janganlah titik-titik detailnya nggak perlu, yang penting kortek, mamalia, dan reptil. Kita coba lihat fungsinya satu persatu. Ya, kalau reptil itu kerjanya apa? Penjaga. Ya, jadi reptil itu otak kita di mana respon yang diberikan oleh otak kita itu adalah lawan atau lari terhadap satu ancaman. Mestinya sih ada 3 ya. Pertama adalah lawan, berarti dia fight. Ya, responnya kita fight. Kedua, responnya kita adalah flight. Kita menghindar. Dan yang terakhir adalah responnya kita freeze, diam. Orang dewasa pun juga punya respon yang sama. Kalau takut. Misalnya kita nggak bisa lari sih ya. Tiba-tiba dikejar anjing, tahu-tahu bisa lari begitu cepatnya. Karena respon kita adalah fight. Ya. Tapi ada yang karena kita begitu ketakutannya, misalnya diancam oleh orang yang jauh tinggi besar, kita nggak berani ngapa-ngapain, ya akhirnya diam aja. Nggak tahu mesti ngapain. Ya, karena otak reptil kita yang bekerja dan responnya adalah freeze. Ya, kita nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi otak reptil itu penjaga, itu yang kita harus ingat. Kerjanya hanya 3, fight, flight, dan freeze. Berikutnya, otak mamalia. Ya, mamalia ini mengatur ya. Jadi otak mamalia menerima informasi, dia mau bawa kemana ini informasi. Apakah dia bawa ke reptil atau dia bawa ke kortek? Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini mamalia itu yang menerima informasi, dia mau bawa kemana? Ke reptil atau ke kortek. Nah, kortek itu sendiri adalah otak berpikir. Ya. Nah, jadi otak berpikir, otak penjaga, sedangkan tadi mamalia otak yang bagi, ya ini mau dibawa kemana. Nah, secara umum seperti itu dulu. Sekarang kita coba lihat. Informasi masuk ke anak, belajar. Belajar, nak. Oke. Otak mamalia ini milih. Ini responnya apa ini? Oh, responnya saya bawa ke kortek deh. Ya, karena mama saya bagus sekali setiap belajar, suasananya menyenangkan. Sehingga saya rindu justru belajar. Karena di sana saya dibangkitkan semangat saya diberikan kesempatan untuk eksplor sumber-sumber yang bisa saya pelajari, sehingga masuk ke otak berpikir. Satu lagi, belajar, otak mamalianya itu langsung bawa ke otak reptil. Kenapa? Karena otak mamalia ini punya database bahwa belajar itu adalah menyakitkan, menakutkan, membosankan. Sehingga otak reptil apa responnya? Ya tadi, ada 3 kan? Fight, flight, atau freeze. Kalau mama suruh belajar, kira-kira kita bisa lari enggak tuh anak-anak? Nggak bisa, dia diam di tempat. Tapi dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dia enggak ngapa-ngapain. Nah, jadi dari sini kita sudah mengerti respon anak kita tentang belajar itu kemana. Apakah dia bawa kata belajar itu ke otak reptil, atau kata belajar itu dia bawa ke otak berpikir, kortek. Nah, tergantung pengalamannya dia tentang belajar itu seperti apa. Kalau belajar setiap enggak bisa dicubit, setiap enggak bisa dipukul, ya bisa jadi belajar itu sama dengan menyakitkan, menakutkan, membosankan. Tapi kalau setiap dia belajar menyenangkan suasananya, oh, saya suka belajar, kenapa? Karena setiap saya belajar, saya ditemani mama saya. Ya.
Mama saya bukan polisi yang menginterogasi, tapi mama saya memberikan kesempatan saya untuk mengeksplor. Bahkan mama saya itu suka mendengar cerita tentang apa yang saya pelajari. Kalau itu yang terjadi, maka wow, ini menyenangkan. Yuk, belajar. Karena ketika makna terhadap informasi itu positif, dia akan merespon, masuk ke otak berpikir. Kalau negatif, maka dia masuk ke... Kalau Indo Premier gratis, minimal. Ya. Udah itu kok cerita kayak potongan kayaknya baik tuh. Indo Premier. Sorry. Yuk kopi kita berkumpul. Setiap minggu ada meeting loh. Hah? Setiap minggu ada meeting tanam sana. Iya, sebentar ya. Oh, sudah selesai. Oke. Nah, ini sedikit bagian otak. Ini otak orang dewasa lah ya, Bapak Ibu sekalian. Otak pria apa yang terbanyak? Ternyata baru tahu ya. Atau udah sadar sih dari dulu. Jadi, buat ibu-ibu, nih, isi dari otak pria. Yang dominan itu apa sih? Ya, 3 huruf itu. Coba lihat memasak, berapa banyak porsi otak pria untuk memasak, hampir tidak terlihat. Saya bisa masak air. Masak Indomie aja kalah saya sama anak saya yang bungsu ya. Terus ngantar istri belanja, hampir tidak terdeteksi. Ya. Tapi sekali lagi, ini tidak absolut ya, tidak absolut. Kenapa? Saya pria. Setrika baju di sini hampir tidak ada titiknya ya, tidak ada bagian. Tapi saya bisa lakukan itu. Hampir setiap hari. Ya. Dari kapan? Udah zaman dah enak ya. Jadi tidak 100%, tapi secara umum seperti inilah gambaran otak pria. Oke. Barangkali ada para pria di sini yang mau membantah atau membenarkan. Silakan di chat barangkali. Boleh? Oke. Bu Anneke Angka Wijaya ya. Bisa belanja bulanan, bisa mandiin baby. Wow, keren. Ya, tentang mandiin anak nanti sebentar saya akan sampai pada semoga ada waktunya ya untuk cerita tentang mandiin karena itu bagus sekali dan membuat ketiga anak saya jadi luar biasa hasilnya. Oke, jadi tidak absolut ya sekali lagi. Ya, terima kasih Bu Anneke. Kemudian kalau otak wanita kira-kira benar nggak seperti ini? Isinya gosip, shopping, cemburu, arisan, salon spa. Nah, ini memang terjadi kesenjangan antara laki-laki dan wanita untuk 3 huruf itu ya. Wanita itu relatif kecil porsinya, sedangkan laki-laki begitu banyak. Sehingga kalau tidak ada pengertian antara suami dan istri, urusan satu itu bisa panjang kali lebar ya. Harapan saya setelah mengetahui ternyata memang pasangan kita seperti itu, ya sama-sama punya inisiatif untuk beradaptasi lah. Sehingga rumah tangga kita damai, sejahtera. Ya perlu ada salah dua, jadi dua-duanya menurunkan ego dan mengerti pasangannya. Ya, wanita itu memang punya kemampuan multitasking yang luar biasa. Ya, kemampuan mengenal arah itu maksudnya kalau wanita ditanya pakai peta agak sulit. Tahunya misalnya begini, di mana toko Dewata Bali? Jalan apa, nomor berapa, nggak hafal. Tapi tahunya, oh kalau kita lurus ada traffic light, belok kanan 300 meter, belok sebelah kiri jalan ada pelang warna ini. Nah itu lebih mengerti seperti itu. Ya, jadi berbahagialah para wanita yang memang punya kemampuan multitasking. Gendong anak yang lagi nangis, sedang nelpon, terus pakai vacuum cleaner lagi yang bersihin lantai. Ya, wanita bisa seperti itu, tapi kalau para pria agak sulit ya, karena memang tidak diciptakan untuk multitasking.
Jadi satu-satu. Oleh karena itu kalau ngobrol sama para lelaki biasanya susah sekali seperti teman-teman wanita kalau lagi cerita ya, wah loncat sana, loncat sini, dan nyambung terus. Kalau para bapak topiknya satu, sepak bola, terus sampai selesai, sampai gol gitu, baru cerita motor. Setelah itu baru cerita tentang mendaki misalnya. Ya, jadi berikutnya, apakah ada pengalaman Bapak Ibu seperti ini? Dulu gitu ya, dia sendiri makan, kasih susu baby, baca SMS lagi tuh. Terus sebelah kirinya ada BB atau kalkulator tuh ya. Ya ini slide memang sudah cukup lama. Ya tapi itulah kehebatan wanita ya, punya kemampuan untuk multitasking. Nah, tadi kan kita sudah lihat, masih ingat otak mamalia, otak reptil, dan otak kortek ya. Kalau anak kita marah, kita sendirilah, ini otak siapa saja ya. Yang aktif itu apa sih kalau marah itu? Ya, mamalia dan reptilnya. Ya, mamalia itu tentang emosinya, ya. Reptil itu dia ingin pokoknya mengungkapkan, meluapkan kemarahannya seperti itu. Takut. Nah, takut ini reptil yang sangat dominan, ya. Merah itu ya. Maka orang ketakutan itu ya responnya ada 3 itu yang tadi dia pikirkan apa. Sedangkan kesedihan itu luar biasa sekali ya. Bukan hanya reptilnya yang bekerja, mamalianya juga bekerja. Oleh karena itu, boleh nggak sih anak sedih mengungkapkan emosi? Boleh, bahkan harus, jangan apa ya, ditekan. Oh, cengeng kamu gitu aja kok nangis. No, bukan seperti itu respon kita sebagai orang tua. Kalau anak lagi sedih, lagi ngambek, berikan kesempatan dia untuk meluapkan emosinya. Setelah tangisnya reda, Cici sedih ya. Boleh mama tahu kenapa? Lagi nggak enak ya? Kenapa? Ya. Dan ketika anak menceritakan perasaannya, jangan kita sebagai orang tua, cemen, gitu aja kok, cengeng kamu. Jangan. Tapi kita terima perasaannya. Karena dengan penerimaan itulah dia merasa, oh saya disayangi. Ya, itu ada hubungannya dengan semangat nanti untuk belajar ya. Karena ketika perasaannya dia nyaman, tenang, itu suasana untuk belajarnya jadi mudah. Sedangkan kalau kita happy, ya happy itu kortek ya, prefrontal cortex, jadi di depan otak yang bekerja. Oleh karena itu, buatlah suasana happy, karena dengan happy itu mudah sekali pelajaran masuk. Nah, jadi tipsnya udah dapat lagi ya. Untuk membuat anak ketagihan belajar, berikutnya adalah buatlah suasana hatinya itu happy. Minggu lalu ada yang kasih komentar tentang nyaman, aman, ya seperti itulah tipsnya untuk membuat anak ketagihan belajar. Gelombang otak pada manusia itu pada dasarnya ada 4 step ya. Kalau kita hitung dari cycle per second, ini ada alat bantu ukurnya. Kalau kita sadar sekarang semua ikut Zoom ini pada dasarnya semuanya adalah beta. Tapi kalau ada yang terlelap sampai ngantuk-ngantuk begitu, bisa jadi sudah masuk pada gelombang alfa ataupun theta gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin sering mendengar tentang hipnotis, kata-kata sugesti yang kepada anak pada saat dia mau tidur. Nah, kondisinya itu adalah pada theta ini, ya, kriep-kriep gitu. Biasanya ditandai dengan apa? Dia sudah mulai tidur, tapi kalau kita tepuk-tepuk sedikit dia kasih respon gitu ya. Putu, kamu anak yang rajin sekarang dan sampai nanti. Putu, kamu anak yang pintar, semakin hari semakin pintar. Itu yang kita katakan di telinganya ketika dia sedang mau tidur, sehingga gampang sekali masuk. Secara siklus sehari 24 jam, dalam keadaan sadar pun kita, ya maksudnya sadar tidak tidur gitu ya, tidak dalam keadaan posisi tidur, 4 gelombang ini secara siklus ada terjadi, cuma tidak
tidak banyak ya, beta yang lebih banyak ketika kita sadar. Tapi alfa, theta, delta ini bisa juga terjadi, makanya karena pernah terjadi kecelakaan yang mendadak seret, nggak sadar karena kecepatan tinggi terjadi kecelakaan ya karena itu. Ya bisa jadi karena memang mengantuk, fisik lelah, tiba-tiba terjadi penurunan kesadaran ya dari yang beta sangat sadar tiba-tiba bisa ke kondisi alfa sampai theta. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tidur selama tidur dalam seminggu tiap hari mimpi itu sebenarnya tidur kita itu enggak lelap gitu loh. Jangan bangga kalau kita setiap hari mimpi dan banyak mimpi ya. Tidur yang lelap itu adalah justru tidur yang tanpa mimpi. Ya. Jadi bersyukurlah kalau dalam 1 bulan gitu mimpinya paling 1-2 kali aja. Jangan setiap malam mimpi ya, karena kalau setiap malam mimpi artinya Anda justru tidak tidur dengan nyenyak, tidak lelap gitu. Ya. Oke. Jadi kalau ingin memberikan sugesti pada anak yang belajar pada kondisi theta, kapan sih mau bangun pagi ya? Misalnya kita bangunin pagi anak kita tepuk-tepuk terus sudah memberikan respon, nah itu bisa kita sampaikan kata-kata penguatan yang ingin dia menjadi seperti apa. Ya pinter, rajin. Nah, kalau yang masih kecil, masih ngompol, kita bisa sampaikan bahwa Putu kalau pingin kencing, bangun dan ke kamar mandi. Nah, seperti itu misalnya. Terus ya apakah sekali langsung jadi? Ya enggak. Mesti secara berkali-kali. Pasti akan terjadi perubahan. Ya, ini tentang mekanisme otak kita. Oke. Tadi kan ada informasi, kemudian mamalianya ngasih respon mau bawa ke kortek atau bawa ke reptil. Nah, informasi tersebut ditangkap oleh mamalia itu berdasarkan ini, ya. Jadi anak itu punya pengalaman berdasarkan 3 ini. Verbal programming. Anak terutama bayi ya di bawah 3 tahun itu praktis otak sadarnya nggak ada. Apa yang kita sampaikan tuh langsung masuk ke bawah sadar. Sehingga itu tertanam betul ya. Oleh karena itu sampaikanlah hal-hal yang memang kita ingin terjadi pada anak-anak kita. Dan saya melihat bahwa memang kalau bayi itu rasanya sih paling ganteng sedunia, paling cantik sedunia, paling lucu sedunia ya anak kita. Selalu kata-kata positif. Dan kita bisa menerima segala perilakunya dia menjadi menyenangkan dan oke-oke saja. Sayangnya ketika dia bertambah umur, kok perlakuannya kita berbeda gitu ya. Kalau masih bayi barangkali enggak sengaja namplek apa ya? Namplek itu ya piring makan yang dibawa oleh orang tuanya kita maklum. Tapi begitu besar dikit enggak sengaja melakukan itu, wah, taringnya keluar, tanduknya keluar kita sebagai orang tua. Mulai mengata-ngatai anak. Padahal dia masih anak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, verbal programming ini dibawa sampai dewasa. Oleh karena itu pastikan apa yang kita sampaikan itu adalah hal-hal yang baik. Kemudian anak belajar dengan cara apa? Modeling. Ya, anak adalah peniru ulung. Ya, jadi jangan banyak nasihat. Jadi banyak apa? Banyak contoh ya ketika anak sudah mulai, terutama ketika menginjak usia SMP, ya, anak itu sudah melihat. Ya, banyak saya dengar orang tua yang maaf yang merokok ya, yang sampai saat ini masih merokok. Ya, papa kan sudah terlanjur. Kamu jangan ya, nak. Nggak didengar itu. Gimana mau didengar? Kita masih melakukannya. Tapi minta anak-anak kita, orang yang kita kasih, tidak melakukannya. Nggak bisa. Ya. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik. Dan yang terakhir, spesifik insiden itu kejadian yang secara emosional sangat membekas di dalam dirinya. Ya, bisa jadi dia melakukan suatu hal yang kita tidak suka, tapi respon kita itu sampai marah besar di depan umum. Sehingga dia ingat benar kejadian itu menjadikan dia kelak orang yang tidak punya rasa percaya diri. Kemudian ada dia mencoba mau
masakan barangkali bikin Indomie buat orang tuanya dia baru belajar, tapi yang terjadi adalah dapur berantakan dan kita sebagai mama maunya dapur itu bersih, terus menyalahkan dia sedemikian hebatnya sehingga dia ingat terus. Begitu juga sebaliknya, hal-hal yang positif yang dia rasakan itu dia akan ingat betul. Ya, baik itu kata-kata penguatan, dia lihat contoh orang tuanya yang baik, dan juga kejadian-kejadian yang menyenangkan ketika dia menang lomba, dipeluk, dielulukan, ketika dia membuat suatu prakarya kesulitan dibantu oleh orang tuanya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yuk kita tanam yang baik buat anak kita. Verbalnya kita harus bagus, kita menjadi contoh role model yang oke, dan berikanlah dia spesifik insiden yang positif di dalam hidupnya, sehingga kaya sampai ke depan pun, sampai kapanpun kita masih akan diingat ya. Oke, nah ini mirip lagi yang tadi, ketika ada stimulus, responnya kita ternyata 88% itu dari bawah sadar. Nah, dari mana itu? Ya dari ini. Eksperimental sistem ini ketanam tuh, semuanya ada di bawah sadar. Sehingga ketika kita ada stimulus, maka yang akan keluar adalah bawah sadar kita. Sadar itu hanya 12%. Ya. Nah, tinggal nanti hasil program pikiran kita itu apakah yang dominan nanti otak kiri, ya, otak kiri jadi berpikir logis, atau otak kanan kita untuk yang intuitif, kreatif seperti itu. Jadi secara umum banyak yang bekerja di diri kita. Sampai hari ini bahwa itu adalah bawah sadar kita. Jadi kalau kita punya sikap atau melihat orang punya sikap kok rasanya, sorry ada motor lewat ya, nggak seperti yang kebanyakan orang memberikan respon, bisa jadi karena eksperimental sistemnya dia selama ini yang dibangun tidak bagus. Ya, Oke. RAS itu Reticular Activating System. Kalau ADW Gunawan bilang itu critical factor. Di mana critical factor adalah informasi dari luar masuk ke bawah sadar, itu harus ada filter, ya, critical factor, ya ini, reticular activating system. Itu harus terbuka, baru dia bisa masuk. Nah, bagaimana sekarang bisa terbuka? Repetisi. Kalau kita katakan berulang-ulang, itu dia masuk. Kamu pintar, kamu hebat, kamu pintar, kamu hebat, kamu bisa. Berulang-ulang, dia masuk. Sehingga rasa percaya dirinya jadi timbul. Cuma kebanyakan dari kita adalah pakai kata apa ya? Setelah disurvei, para bapak dan ibu, kata yang paling banyak dipakai itu ada 2. Jangan dan tidak. Sehingga semakin besar anak, dia sama orang tuanya itu ada tembok yang begitu besar. Kenapa? Karena yang dia terima adalah jangan dan tidak. Ya. Jadi kemudian reticular activating system ini bisa terbuka juga kalau ada informasi jika yang berbicara adalah figur otoritas. Orang tua itu figur otoritas, guru figur otoritas. Begitu guru bilang kamu bodoh gitu, dia terima tanpa memfilter. Dan jadinya dia berpikir seperti itu. Ya. Sama yang tadi juga kapan bisa terbukanya reticular activating system, ini adalah specific incident, ya. Jadi kejadian-kejadian baik itu yang positif maupun negatif itu langsung membuka rasnya sehingga masuk ke bawah sadar. Oleh karena itu, ya, agar bisa masuk hal-hal yang positif, tadi repetisi, ya, spesial insiden. Kita buat momen-momen bahagia buat anak sehingga dia masuk ke bawah. Figur otoritas. Apakah kita sebagai orang yang dipercaya? Kenapa ada cerita kalau sama orang tuanya dia tidak dengar, tapi kalau sama omnya yang ngasih tahu dia dengar? Karena itu anak ini punya figur otoritas ke omnya. Sehingga ketika omnya bicara, reticular activating systemnya terbuka, informasi masuk ke bawah sadarnya dan tersimpan di sana. Oke, gitu ya. Berikutnya, pada dasarnya ini mirip seperti penjelasan slide yang tadi adalah
stimulus eksternal itu kan banyak macam nih, ya. Orang tua, guru, teman semua masuk melalui panca indera kita. Ya, panca indera, ingat kan? Mata, hidung, telinga, 3, rasa, dan permukaan kulit ya. Setelah itu masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, bagaimana kalau berkali-kali reticular activating system-nya terbuka, masuklah ke pikiran bawah sadar. Apakah itu negatif ataukah itu positif? Sehingga itu nanti akan keluar ketika ada informasi lagi nanti. Belajar negatif, nggak mau, nggak bisa. 2+2 pun nggak bisa, pokoknya nggak bisa aja deh. Ya, tapi kalau belajar menyenangkan, nah itu akan berbeda hasilnya. Jadi cara bekerjanya seperti ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, karena stimulus eksternalis sangat berpengaruh, apalagi intens ya, berulang-ulang repetisi, jadi masukkanlah hal-hal yang positif. Secara sadar kita bisa batasi sumber-sumber informasi itu sehingga yang baiklah yang bisa diterima oleh anak-anak kita. Oke. Nah, konsep belajar itu sebenarnya seperti ini sih ya. Anak belajar itu dia nanya, ini ada relevansinya enggak sih buat saya? Saya bisa enggak sih? Ya. Itulah yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, jangan cuma suruh dia belajar, tapi ajak dia belajar bersama. Kita temani. Dan jangan interogasi, tapi minta dia menceritakan. Apapun ceritanya ya kita terima dengan positif ya. Setelah itu meka kognitif ini adalah anak punya kesadaran bagaimana cara berpikirnya dia sehingga dia punya rencana untuk melakukan aksi seperti apa. Ya, kalau kognitif itu ya cara dia berpikir aja. Dapat informasi, oh ini gimana caranya saya menyelesaikan. Ya, ini proses belajar, tapi yang terpenting adalah suasana belajarlah daripada proses belajar ya ini biarkanlah otak itu bekerja, tapi bagaimana kita membuat suasana belajar. Jangan sampai ini terjadi gitu ya. Sekolah sulit, belajar tidak mudah dan tidak menyenangkan, itu sumbernya dari mana? Ya dari guru tadi yang mempermalukan, orang tua yang justru memang mengatakan ya bahwa kamu itu nggak bisa lah, ya seperti itu. Kenapa sekolah itu menjadi sulit? Karena ada pengalaman traumatis. Belajar itu tidak menyenangkan karena ketika dia masih semangat belajar, dia diintimidasi karena dia ketidaktahuan. Oleh karena itu, kita yuk perbaiki. Sekarang sudah tahu kan? Jadi jangan sampai kita yang menjadi penghambat. Ya, saya bodoh, saya tidak bisa. Siapa sih yang memberi label itu? Ingat di minggu lalu awal bahwa anak lahir itu punya rasa ingin tahu belajarnya tinggi sekali. Sayang kita yang menghambatnya. Jadi label saya bodoh, saya tidak bisa, itu karena orang tua, figur otoritas yang secara berkali-kali mengatakan itu. Oleh karena itu masih ingat tips yang barusan saya katakan bahwa perkatakanlah apa yang kita ingin terjadi pada anak kita. Walaupun mungkin yang kita lihat berdasarkan persepsi kita tidak seperti itu keadaannya. No problem. Ingat cerita saya tadi? Saya bilang, anak saya hebat, luar biasa, nak kamu luar biasa. Udah itu aja. Sampai cecenya sampai bingung, Pak, marahin dia. Enggak tuh, gitu ya. Kemudian yang ketiga, belajar itu perlu upaya keras. Itu bisa jadi karena kita sekali lagi sebagai orang tua yang suka mengatakan itu. Nostalgia, oh papa dulu nak belajar terus sehari 10 jam untuk bisa ujian. Hah, 10 jam, lama sekali, berat sekali. Anak karena orang tua figur otoritas diterima begitu saja. Sehingga jadilah seperti ini ya. Oke. Nah, ini boleh di screenshot. Inilah sebenarnya kunci rahasia gitu ya. Cuma satu slide aja, kita sampai perlu waktu 2 jam. Penerimaan dari orang tua dan guru. Oke, guru itu urusan sekolah, orang tua, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, pastikan Anda menerima keadaan anak Anda. Yang kedua, buatlah dia punya perasaan berharga. Berharga itu apa sih? Masa ada kata bodoh berharga? Ya tidak kan? Jadi bisa diterjemahkan, berharga itu apa sih? Ya. Kita sebagai orang tua punyalah harapan yang positif tentang anak. Ya.
kamu nggak mau belajar, bodoh kebo, ntar besar jadi apa kamu? Ah, selesailah dia. Baik, punyalah ekspektasi atau pengharapan yang positif tentang anak kita. Kata kuncinya balik lagi, katakanlah apa yang kita ingin terjadi pada anak kita. Dukungan emosional dari orang tua dan guru. Nah, tangki cinta ini harus penuh. Ini sebenarnya adalah kunci ya, kunci kesuksesan saya berumah tangga dan juga mendidik anak. Oke, tangki cinta ini ada kelas satu pertemuan lagi, ya mestinya. Nanti coba saya diskusi dengan Pak Tony, semoga diberikan kesempatan untuk bisa sharing kepada Bapak Ibu sekalian tentang tangki cinta. Orang, ya, siapapun dia, suami, istri, anak itu pada dasarnya punya 5 bahasa cinta. Bahasa cinta yang dibutuhkan kita berikan, pada saat itulah anak merasa dicintai. Kenapa banyak anak tidak merasa dicintai? Karena orang tuanya memberikan bahasa cinta bukan yang dia butuhkan. Contoh, anak bahasa cintanya adalah waktu yang berkualitas. Tapi orang tuanya karena kesulitan waktu bekerja, diberikanlah mainan sehingga dia merasa tidak dicintai. Oke. Saya kasih contoh salah satu aja ya. Ini dengan anak. Ini kebetulan fotonya saya masih belum edit, ini untuk suami istri, tapi sama saja, milikilah waktu bersama dengan anak melakukan hal-hal yang mengesankan. Saya sedikit cerita tentang sulung saya. Dia masih SD atau SMP, saya lupa. Hampir setiap minggu, saya ke Gramedia dengan dia. Ngapain? Baca buku. Bayangkan hampir setiap minggu. Dan itu bukan 1-2 bulan, ya, tahunan. Ya. Karena dia punya bahasa cinta adalah waktu bersama. Ya. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian punya anak lebih dari 1, ya, cobalah kencan dengan dia. Ya. Ajak main sendiri. Ya, entah Bapak atau Ibu, ngajak dia berdua aja. Itu hasilnya akan sangat powerful. Dan dia akan ingat itu. Ya. Jadi, bahasa cinta yang pertama adalah waktu bersama. Berikan hadiah, ya, yang kedua. Yang ketiga, kata-kata pendukung. Nah, tadi udah kita banyak bahas ya. Kata-kata pendukung ini bukan hanya buat anak, tapi buat pasangan kita. Itu sangat-sangat powerful, ya. Buat yang datang pasangan suami istri, nah ini saya ingatkan, ya. 3 kata ajaib yang bukan hanya buat anak, orang tua, tapi berlaku secara universal. Apa tuh? Yuk. Sekali tanya jawab ya. 3 kata ajaib itu apa? Ayo. Apa itu 3 kata ajaibnya? Wow. Oke, Bu Adeke, Aka Wijaya, luar biasa. Tolong, terima kasih. Maaf. Iya. Orang laki, ayah itu paling sukar mengatakan maaf, apalagi kepada anak. Kalau dia salah, padahal ya. Jadi kalau kita bisa pakai 3 kata ini, luar biasa sekali, ya. Oke. Jadi Eva Praba, I love you. Mariana, I love you. Ya, itu masuk dalam kategori kata-kata pendukung. Pertanyaan saya, ada Bapak di sini ya. Kapan terakhir kali bilang I love you kepada istri terkasih? Atau kebalikanlah, istri pernah enggak bilang I love you kepada suami? Ayo. Lupa. Ya, Eva Praba, sering itu masih kurang, ya. Boleh nggak kalau saya tanya hari ini jawabannya adalah ya ini tadi malam. Kalau minggu lalu saya tanya jawabannya juga tadi malam, ya. Pernah tapi berkala. Yuk ditingkatkan frekuensinya seperti minum obat. Ya, minum obat. Jadi minimal sekali sehari ya. Oke. Nah lo kapan dia lupa? Ya, bertobat. Oke. Yang ketiga, layani. Nah, tentang pelayanan, saya ingat sekali ya, di Denpasar itu ada namanya Jalan Cokro Aminoto.
anak saya satu ketika dia pengen tahu jalan Cokro Aminoto, ujungnya di mana, dari start sampai finish. Sajalah dia naik motor. Start di perempatan Gatot Subroto, saya sampaikan, nak, jalan Gatot Subroto itu, jalan Cokro Aminoto itu start dari sini, nak. Terus sampai ada pom bensin mau ke arah kapal, sampai sini, nak. Udah itu aja. Habis itu kita pulang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita lakukan buat anak-anak tercinta kita? Ya, lakukanlah itu. Ya. Bukan memanjakan, beda ya. Membacakan dengan melayani, beda sekali. Ya, jadi sekali-kali kalau dia pas lagi belajar gitu ya, mama bikinin jus ya nak. Dia kaget loh, kok tumben mamaku baik hati banget. Biasanya si Neni aja yang ngerjain gitu ya. Oke, berikutnya sentuhan fisik. Nah ini sudah terbukti lah ya. Saya punya gadis ya sekarang kuliah semester 3. Nggak malu tuh di tempat umum kalau lagi perlu meluk saya dipeluk aja. Sentuhan fisik saya lagi tadi ada yang chat tentang bapak bisa mandiin anaknya. Sampai kapan? Nggak perlu ditiru cerita saya. Anak saya yang sulung cowok 2 kan. Pertama sama ketiga. Saya mandiin setiap pagi mau sekolah sampai SD selesai. Sampai umur berapa? 10 ya? 11, 12. Ya. Yang cowok. Yang cewek sampai kelas 4. Mau naik kelas 5, mamanya bilang, stop, anakmu sudah gadis, dan puji Tuhan, umur kelas 5 SD dia sudah naik dewasa, sudah menstruasi. Saya lakukan itu, sentuhan fisik. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh bayangkan berapa tahun saya lakukan itu, dan itu sangat membekas, bagus sekali buat kelak mereka dewasa. Jadi kalau yang masih Bapak baby aja setelah itu berhenti suruh mandi, no. Lakukanlah itu. Ya, karena itu bukan hanya sentuhan fisik tapi juga melayani. Ya, sampai saya ingat ketika anak saya SMP, dia, "Pak, mandiin dong." Ayo sini tak mandiin kamu. Tapi dia malu-malu sendiri. Oke, berikutnya. Ya, sudah 5 ya. Sentuhan fisik, pelayanan, kata-kata pendukung, hadiah, dan waktu bersama. Oke. Kita masih ada waktu 5 menit. Nah, maaf Bapak Ibu sekalian, karena waktunya kita memang hanya 1 jam, kita masih ada grup chat. Jangan khawatir, boleh save nomor pribadi saya. Setelah itu di luar ini pun, kalau ada yang mau sharing tentang hubungan anak, parenting, feel free ya, setiap saat saya pasti akan respon, tapi ya jangan asap gitu ya, as soon as possible. Ya tentu saja ada prioritas yang bisa saya harus selesaikan. Kita tetap keep in touch, walaupun kita bertemu hanya 2 kali, tapi saya percaya bahwa pertemuan ini tidak ada yang sia-sia. Dan sekali lagi terima kasih buat Bro Hadi Wendrajaya yang memperkenalkan saya dengan Pak Tony dan akhirnya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di sini ya. Oke. Berikutnya sebelum saya akhiri, sedikit lagi ya, bagaimana kita membuat anak itu harus aman dan percaya kepada kita secara psikologis sebagai orang tuanya. Mirip seperti tadi tentang bahasa cinta ya. Kita memberi kepercayaan diri pada anak. Caranya apa sih? Kamu pasti bisa. Ketika dia belajar memakai sepatu, sudah sini aja mama pakein, lama sekali kamu. No, kasih dia kesempatan. Kalau kita salah, maaf. Ya. Kemudian jangan cuma nanya pelajaran apa hari ini. Udah ada PR belum? Udah diselesaikan belum? Tapi perasaannya dia seperti apa? Gimana hari ini, Nak? Ada yang menyenangkan di sekolah atau membuat kamu jadi nggak enak hati? Boleh cerita sama mama, sama papa? Ya. Dan ketika anak bercerita, sekali lagi, ya, dengarkan. Jangan langsung memberikan nasihat. Dia nggak perlu itu. Ya. Yang bisa kita lakukan, mama mengerti perasaanmu. Mama pun dulu juga seperti kamu. Kalau mengalami hal yang sama, merasa juga hal yang sama.
Dan, nah, kita mau nasihati dia apa? Dan, ya, ketika itu mama melakukan ini, dan hasilnya baik. Gitu caranya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti slide ini saya akan berikan aja supaya apa yang belum saya sampaikan di belakang ini bisa Bapak Ibu sekalian juga pelajari. Ini penting sekali ya. Ini penting sekali apa yang disebut oleh kita sebut dengan Dorothy Law ya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jadi kalau anak kita tiba-tiba gitu ya mengerti bahasa makian, bisa jadi dia dapat di luar, atau jangan-jangan kita sebagai orang tuanya justru banyak memberikan celaan buat anak-anak kita. Ya, baca ini bagus sekali ya. Dan yang terakhir, jika anak dibesarkan dengan keramahan, dia meyakini sungguh indah dunia ini. Ya, lengkap nanti Bapak dan Ibu sekalian boleh baca. Dan yang terakhir, ini bukan pesan sponsor, ya, bahwa saya sendiri memang fokusnya di parenting dan relationship dengan pasangan. Kalau Bapak Ibu sekalian sekiranya punya komunitas dan ingin saya juga sharing di sana, feel free ya, bisa hubungi untuk topik-topik apa nanti akan diperlukan, silakan ya, kita bisa diskusikan karena bisanya caring dengan sharing, kenapa tidak ya? Saya bisa melakukan, saya caring dengan Bapak Ibu sekarang dengan cara sharing, ya itu yang saya lakukan. Kalau boleh memperluas pertemanan, feel free, silakan segera hubungi saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali dan saya kembalikan ke Pak Tony sebagai Ketua kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Putu Budi untuk sharingnya hari ini. Ya, sahabat kelas, dengan berakhirnya slide terakhir ini, maka kelas untuk rahasia membuat anak ketagihan belajar selesai ya. Nah, semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Pak Putu Budi, terima kasih atas waktunya dan sharingnya. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya ya Pak Tony. Sampai ketemu lagi di lain. Sama-sama. Selamat sore. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, sahabat kelas semuanya. Terima kasih Pak Putu Budi. Terima kasih Pak Putu Budi. Ya. Putu dan Pak ketua kelas. Budi dan ketua kelas.